Manchester City kembali menggebrak panggung Eropa. The Citizens mencatat kemenangan bersejarah di Santiago Bernabeu setelah menumbangkan Real Madrid 2-1, sekaligus mengukir rekor pribadi Erling Haaland dan lahirnya bintang baru Nico O'Reilly. Bukan hanya itu, di luar lapangan, City juga menggetarkan bursa transfer dengan rencana menebus wonderkid Chelsea, Estevão Willian, senilai 120 juta euro. Kemenangan besar, rekor gila, dan manuver transfer yang bisa mengubah peta sepak bola Inggris. Lalu, seberapa besar dampaknya bagi perjalanan City menuju fase gugur Liga Champions dan proyek jangka panjang Pep Guardiola? Kick-Off Indonesia akan membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Manchester City mencatat kemenangan besar di Santiago Bernabeu setelah menumbangkan Real Madrid 2-1 pada matchday 6 Liga Champions 2025-2026. Los Blancos sebenarnya unggul lebih dulu melalui gol Rodrigo di menit ke-28 setelah memaksimalkan umpan Jude Bellingham. Namun, City bereaksi cepat. Nico O'Reilly menyamakan kedudukan lewat bola rebound pada menit ke-35 sebelum Erling Haaland membalikan skor lewat penalti di penghujung babak pertama. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai dan menjadi kemenangan kedua City sepanjang sejarah mereka di Bernabeu. Di babak kedua, City tampil lebih solid dan mengontrol tempo. Jeremy Doku sempat memaksa Courtois bekerja keras, sementara Madrid mencoba membalas lewat Rodrigo, Vinicius, hingga sundulan Endrick yang membentur mistar gawang. Namun, disiplin pertahanan The Citizens membuat tuan rumah gagal mencetak gol tambahan. Kemenangan ini mengangkat City ke peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sementara Real Madrid tertahan di posisi 7. Selain memastikan poin penting, kemenangan ini kembali menegaskan status Pep Guardiola sebagai salah satu pelatih tersukses dalam menghadapi Real Madrid. Dari 28 pertemuan melawan Los Blancos bersama Barcelona, Bayern, dan kini City, Guardiola sudah mengoleksi 14 kemenangan. Hanya 2 pelatih dalam sejarah yang lebih sering mengalahkan Madrid. Meski begitu, Pep tetap merendah. Ia menilai timnya masih jauh dari level ideal untuk merebut gelar Liga Champions musim ini dan menuntut perbaikan signifikan sebelum memasuki fase gugur. Guardiola mengingatkan bahwa City pernah tampil lebih baik, namun justru kalah di momen-momen penting, sehingga ia tak ingin tim terlena dengan kemenangan ini. Pep juga menyoroti mentalitas pemain mudanya yang tampil tanpa rasa gugup di atmosfer Bernabeu, terutama karena beberapa di antaranya baru pertama kali bermain di stadion tersebut. Kemenangan tandang pertama City di Bernabeu sejak 2020 ini menjadi modal berharga untuk mengejar target finish di 8 besar League Phase yang akan mengamankan tiket langsung ke 16 besar tanpa playoff. Dengan 2 laga tersisa melawan Bodo Glimt dan Galatasaray pada Januari nanti, nasib City kini sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri. Erling Haaland kembali menegaskan dirinya sebagai predator paling mematikan di panggung Eropa. Striker Manchester City itu mencetak rekor luar biasa, 51 gol hanya dari 50 kali tampil sebagai starter di Liga Champions, rekor tercepat dan tertinggi dalam sejarah kompetisi. Rekor itu tercipta saat City menang 2-1 di markas Real Madrid. Pada laga penuh tensi di Santiago Bernabeu, Haaland menjadi penentu setelah dijatuhkan Antonio Rudiger di kotak penalti. Tanpa ragu, ia berdiri di titik putih dan mengeksekusi penalti dengan ketenangan luar biasa, memastikan kemenangan penting The Citizens. Opta mencatat, pencapaian Haaland benar-benar tidak masuk akal. Dalam daftar top scorer pada 50 starter pertama Liga Champions, ia unggul jauh dari legenda-legenda besar. Ruud van Nistelrooy di angka 42 gol, Inzaghi, Kane, dan Mbappe dengan 34 gol, hingga Messi dan Lewandowski yang hanya 33 gol. Selisihnya menggambarkan betapa brutal dan efisiennya Haaland dalam merobek gawang lawan. Mengomentari kemenangan tersebut, Haaland mengakui laga berjalan liar dan sulit dikontrol. Namun ia sangat puas bisa keluar dari Bernabeu dengan 3 poin. Ia juga menyebut format baru Liga Champions membuatnya makin termotivasi karena memberi lebih banyak kesempatan bermain dan mencetak gol. Sementara itu, sosok lain yang mencuri perhatian adalah Nico O'Reilly. Pemain muda City ini tampil luar biasa dan menjadi pahlawan kebangkitan lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-35, memanfaatkan bola rebound dengan sigap. Namun kontribusinya tak berhenti di situ.
Sepanjang laga, O'Reilly menunjukkan kedewasaan taktik yang jarang terlihat pada pemain seusianya. Ia bermain fleksibel, disiplin sebagai fullback kiri ketika bertahan, lalu ikut mengalirkan serangan ketika City menguasai bola. UEFA Technical Observer Group memberi penilaian tinggi atas performanya. Mereka menilai O'Reilly sangat cerdas membaca ritme permainan, kuat dalam transisi, serta berperan besar meredam serangan balik Real Madrid sepanjang babak kedua. Kombinasi kedewasaan O'Reilly dan ketajaman Haaland membuat City pulang dari Bernabeu dengan kemenangan bersejarah, sekaligus mengangkat mereka ke peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 13 poin. Di usia muda, Haaland dan O'Reilly bukan hanya mencuri sorotan, keduanya terlihat sedang membangun era baru bagi Manchester City di Eropa. Manchester City dikabarkan siap mengguncang bursa transfer dengan rencana belanja besar pada paruh kedua musim. Target utama mereka adalah bintang muda Chelsea Estevão Willian, winger Brasil berusia 18 tahun yang sedang mencuri perhatian di Premier League dan Liga Champions. Menurut laporan media Inggris dan Spanyol, City bersiap mengajukan tawaran mencapai 120 juta euro. Jumlah fantastis untuk pemain yang baru semusim merumput di Stamford Bridge. Estevão memang tampil luar biasa sejak tiba dari Palmeiras. Di bawah Enzo Maresca, ia mencetak 6 gol dari 20 laga, termasuk gol spektakuler ke gawang Barcelona di Liga Champions, serta gol penentu kemenangan kontra Liverpool. Performa seperti itu membuat Pep Guardiola terpikat. Sang manajer disebut telah memantau Estevão selama berbulan-bulan dan percaya bahwa ia memiliki semua atribut winger kelas dunia. Cepat, eksplosif, teknik tinggi, dan sangat sulit diprediksi. Namun, upaya City dipastikan tidak mudah. Chelsea menolak mentah-mentah kemungkinan melepas bakat mudanya itu. Kontrak Estevão baru akan habis pada 2023, dan ia dianggap sebagai pilar utama dalam proyek jangka panjang The Blues. Klub London Barat sama sekali tidak berada di bawah tekanan untuk menjual, sehingga peluang City mengamankan tanda tangannya dinilai sangat kecil. Jika transfer ini gagal, City disebut mulai melirik alternatif lain, termasuk Rodrigo dari Real Madrid yang kemungkinan tersedia pada 2026. Namun, fokus utama Guardiola tetap pada Estevão, mengingat usianya yang sangat muda dan potensi jangka panjangnya. Jika City benar-benar berhasil memecahkan kebuntuan dan mendatangkannya, transfer ini bukan hanya akan memperkuat lini serang Guardiola, tetapi juga dapat mengubah peta kekuatan sepak bola Inggris. Namun untuk saat ini, Chelsea tampak siap mempertahankan permata mudanya sekuat tenaga. Menurut lo, dengan kemenangan besar Manchester City di Bernabeu, rekor gila Erling Haaland, dan manuver ambisius untuk memboyong Estevão Willian senilai 120 juta euro. Apakah The Citizens bakal makin ganas di Liga Champions dan siap mendominasi paruh kedua musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.